Momentum kali ini untuk membuat penjelasan secara general. Artinya setelah saya menjelaskan, saya membuka session buat teman-teman bertanya, dan boleh saya berikan akses untuk memvalidasi langsung supaya tadi terhadap narasumber, dan saya kalau ada teman-teman nanti yang butuh bukti, saya juga akan memberikan bukti tertulis sekaligus terhadap person-person yang memang berkompeten untuk dalam kaitan yang diberitakan. Baik, jadi saya langsung dulu pertama menjelaskan mengenai sesuai yang saya sampaikan di atas, bahwa PT Sultan Mineral Sejahtera menggagas satu pilot project. Perusahaan saya asli orang Sulawesi Selatan, domisili di Kota Palu sejak tahun 2017. Istri saya seorang anggota Polri, anak saya 4, mantan istri 2. Buat satu pilot project dari Sulawesi Tengah untuk Indonesia. Kami menggagas pemanfaatan potensi mineral dari hulu ke hilir untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasti rekan-rekan bertanya, kalau melihat judulnya keren, ini pemanfaatan potensi mineral. Saya bercerita dulu tentang awal mula terbitnya saya gagas pekerjaan ini. Saya akan selalu menggunakan kata pilot project karena mungkin buat kita yang familiar, kata pilot project itu sama dengan proyek percontohan. Jadi tidak ada bedanya antara pilot project dengan proyek percontohan. Jadi supaya kita samakan dulu persepsi tentang pilot project dengan proyek percontohan. Kenapa? Karena nanti dalam penjelasan saya dan pada faktanya hari ini yang berjalan, ada korelasi antara kata pilot project dengan isu, dengan fakta-fakta hari ini yang terjadi di lapangan. Jadi saya menggarisbawahi dulu kata pilot project. Gagasan ini muncul awalnya karena ada challenge, ada tantangan dari seorang gubernur Sulawesi Tengah yang merasa putra-putri terbaik Sulawesi Tengah diberikan tantangan oleh seorang gubernur Sulawesi Tengah bagaimana mengambil peran memanfaatkan potensi sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Tengah saat ini yang tidak bisa kita hindari. Banyaknya investor, banyaknya orang-orang dari luar yang masuk ke Sulawesi Tengah. Dalam setiap kesempatannya, seorang gubernur, sering kita panggil Kak Cudi, secara masif, secara berkelanjutan dengan potensi sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Tengah, salah satu provinsi yang memiliki anugerah terbanyak dengan lebih kurang 8 mineral potensial yang bisa dikembangkan. Sama-sama kita tahu lapangan pekerjaan pemanfaatan sumber daya mineral hari ini itu banyak dilakukan oleh investor dari luar. Kenapa saya membahasakan bahwa Pak Gusti Mastura menantang putra-putri terbaik Sulawesi Tengah? Dalam setiap sambutannya, dalam setiap acara beliau menyampaikan, jangan sampai putra-putri terbaik Sulawesi Tengah ibaratnya tikus mati di lumbung padi. Teman-teman media pasti sudah sering mendengarkan, sudah sering mendapatkan penjelasan sambutan dari beliau. Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Saya sering diskusi dengan orang tua kita. Saya sampaikan apa maksudnya. Begitu banyaknya anugerah, begitu banyaknya potensi sumber daya mineral yang ada di Sulawesi Tengah, kemana peran putra putri kita? Saya tidak membuat perbedaan antara orang luar Sulawesi dengan orang Sulawesi. Saya lebih mengambil tentang investor. Investor artinya orang yang dari luar negara Indonesia. Dengan diskusi panjang, saya sampaikan ke beliau, Pak, saya terima tantangannya Pak Gubernur.
menjadi kendala terbesar buat putra-putri terbaik Sulawesi Tengah. Tidak banyak orang yang memiliki uang sampai ratusan miliar, karena untuk mengurus itu diperlukan modal yang ratusan miliar. Kita pertama harus menyetorkan deposit minimal 100 miliar untuk ini. Saya melihat celah dari sisi regulasi. Saya gagaslah pemanfaatan potensi mineral, karena ternyata dalam proses perjalanannya waktu tidak semua potensi mineral yang ada saat ini bisa digagas dan dimanfaatkan secara maksimal. Saya ambil contoh, sama-sama kita tahu Peboyan. Peboyan ini induknya dikuasai oleh CPM. Hampir secara keseluruhan potensi mineral yang ada, korporasi yang memiliki itu CPM. Salah nggak CPM? Enggak, karena CPM mendapatkan seluruh ilmunya itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Saya selaku putra daerah tidak memiliki modal yang begitu besar. Saya melihat celahnya melalui IPR. Saya gagaslah IPR. Bagaimana caranya supaya potensi mineral yang ada bisa kita manfaatkan, sekaligus memanfaatkan celah itu untuk membuka lapangan kerja baru. Jadi tagline yang saya sampaikan kepada Pak Gubernur waktu itu, Pak, saya menerima tantangan Bapak Gubernur, saya akan membuka lapangan pekerjaan baru ribuan terhadap beberapa tempat tanpa modal. Beliau tergelitik waktu itu. Menurut logika, dari mana bisa membuka lapangan pekerjaan tanpa modal, tanpa ikatan kerja? Saya sampaikan planningnya, Pak. Satu aja saya minta, Bapak sampaikan kepada seluruh instansi, seluruh jajaran Bapak, memudahkan proses pengurusan perizinan. Karena saat ini saya sedang menggagas satu pilot project. Ternyata dengan satu titik, satu sumber daya mineral, masyarakat yang akan terberdaya minimal 500 orang. Beliau waktu itu tidak yakin, karena melihat regulasi aturan yang berlaku saat ini tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat kecil. IPR hanya diberikan luasan 5 hektar, perorangan 1 hektar. Saya gagas bahwa, Pak, benar, masyarakat pada umumnya bukan mau cari kaya dengan sumber daya itu, tapi mau sekedar cari hidup. Sekian lama saya gagas, terhenti. Akhirnya regulasi yang harusnya menjadi kewenangannya ini ditarik oleh pusat. Kita sama-sama tahu, rekan-rekan sama-sama tahu, kewenangan tentang penerbitan izin yang awalnya dari provinsi kembali ditarik oleh pusat, sehingga dengan kondisi waktu itu ada dua kelemahan masyarakat bagaimana mengurus perizinan. Pertama, dari sisi modal, tidak banyak masyarakat kampung, masyarakat desa yang memiliki sejumlah uang sekedar mengurus izin. Yang kedua, masyarakat kadang-kadang tidak paham bagaimana mengurus IPR. Jadi permasalahan yang muncul waktu itu ada dua: masyarakat tidak memiliki modal untuk mengurus IPR. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki akses dan pengetahuan yang mumpuni bagaimana menyiapkan dokumen yang diatur dalam regulasi supaya bisa bermohon. Saya jelaskan ke Pak Gubernur dua hal tersebut permasalahan. Sekian lama saya pikirkan, akhirnya saya angkat bendera. Saya hadirkan selaku putra daerah PT Sulteng Mineral Sejahtera. Saya karena telah menjawab tantangan tersebut, saya harus membenahi dua hal: bagaimana membantu masyarakat dalam hal permodalan, bagaimana membantu masyarakat dalam hal perizinan. Saya edukasi masyarakat, saya bantu untuk mengurus izinnya, saya siapkan peralatannya. Disitulah mulai muncul polemik. Kenapa tidak dibenarkan di awal?
kenapa tidak didiskusikan konsep ini? Saya jawab dengan teman-teman, saya orang yang tidak pintar berdebat, saya orang tidak pintar beradu konsep gagasan, karena saya terbiasa dengan melakukan pekerjaan langsung. Yang mau saya debatkan nanti masalahnya, jangan konsepnya. Karena kadang-kadang kita berkumpul hari ini di sini, kita memperdebatkan satu konsep ide, seminggu, sebulan, setahun ini itu gak jalan-jalan. Saya termasuk salah satu orang yang mengambil langkah berani. Saya lakukan itu. Begitu saya lakukan, pertama kali yang saya buat pilot project mineral tembaga yang ada di Pulau. Langkah pertama saya waktu itu, saya edukasi masyarakat bekerja sama dengan APRI. Ini sekaligus mengklarifikasi adanya pemberitaan bahwa PT SMS tidak bersinergi, tidak berkomunikasi dengan SMS, dengan APRI. Saya mengklarifikasi bahwa sejak tahun 2021 PT Sulko Mineral Sejahtera menjadikan APRI cabang Toli-Toli sebagai top leader. Kepengurusannya waktu saudara Suamiaji, saya bantu APRI untuk menjadi pembina, membantu mengedukasi masyarakat supaya membentuk satu wadah hukum yang bisa dijadikan dasar mengurus perizinan. Waktu itu dari APRI pusat telah memberikan arahan perintah untuk mengedukasi masyarakat boleh menggunakan RMC, Responsibility Mining Community, kalau bahasa kerennya kelompok pertambangan masyarakat. Saya bentuk waktu itu 20 RMC, bahkan mungkin Toli-Toli menjadi role model pertama kalinya. RMC itu saya gariskan, saya buatkan badan hukum, saya buatkan domisili, bahkan saya daftarkan NPWP-nya seluruh anggotanya, bukan cuma badannya ya, bukan cuma RMC-nya, tetapi termasuk anggotanya. Maka waktu itu kantor pajak Toli-Toli menyampaikan ke saya, Pak, kalau ini jalan, wajib pajak kita ini bertambah, dan insya Allah pasti ada pemasukan buat negara. Karena waktu itu hampir 400 orang yang tergabung dalam RMC. Setelah mengurus perizinan, ternyata di dalam regulasi RMC tidak dikenal. Karena undang-undang ini pada nomor 3 tahun 2020 yang dikenal untuk IPR itu cuma 2, perorangan atau koperasi. Saya coba membangun lagi komunikasi dengan pihak Kementerian Pedesaan. Saya coba direkan tidak menggunakan RMC tetapi menggunakan BUMDes. Berdasarkan komunikasi dengan Kementerian PDT, sebenarnya itu sudah menjadi programnya pemerintah, bagaimana memberdayakan BUMDes supaya memiliki usaha di daerah, tetapi dalam regulasi tidak dikenal. Itu nanti saya akan ceritakan, itulah yang menjadi hambatan saya. Dari sekian banyak usaha yang saya lakukan, selalu tabrakan dengan regulasi, selalu tabrakan dengan aturan. Akhirnya saya bentuklah, saya bantu masyarakat supaya dinaikkan levelnya dari RMC menjadi koperasi. Ini menjawab pertanyaan teman-teman, menjawab pertanyaan media yang menyampaikan bahwa PT SMS tidak pernah melakukan komunikasi, koordinasi, sosialisasi dengan APRI cabang Toli-Toli. Ini mengkanter bahwa hari ini pengurus, kalau ada pengurus, karena ada di dalam APRI sendiri juga ada kalau saya bilang masalah nanti dipermasalahkan lagi saya, tetapi ada kepengurusan juga yang miss. Jadi jangan ditanya, mohon maaf rekan-rekan media, jangan bahasa saya APRI masalah, nanti masalah lagi saya, bukan. Pengurus yang ada hari ini membuat satu statement
2021. PT SMS yang membantu APRI, PT SMS yang edukasi masyarakat barengan dengan APRI. Tetapi hari ini yang menyatakan diri ketua kan Pak Venus, yang kemarin Suadiadi. Jadi yang harusnya diklarifikasi itu jangan ke Venusnya dong, ke Suadinya baru fair. Nah ini saya menjawab tentang benar nggak SMS ini. Itu satu. Setelah naik menjadi korporasi, ada ketimpangan lagi, bukan ketimpangan, ada kelowongan aturan. Karena begitu keluar Perpres nomor 55 pendelegasian kewenangan pengurusan perizinan dari presiden ke gubernur, di saat yang bersamaan ternyata belum diikutkan terusnya perangkat-perangkatnya, kalau bahasa kita bahasa ini jumlah jenisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sehingga waktu itu siapapun perorangan atau korporasi belum bisa mengajukan permohonan. Makanya langsung korporasi yang sudah terbentuk mengajukan permohonan secara manual. Ada bukti-buktinya, kalau rekan-rekan media mau lihat nanti kita perlihatkan. Jadi masyarakat sudah berusaha dari awal tahun dan dari akhir tahun 2001, kemudian April tahun 2005 sampai bulan kemarin Oktober. Ini rentetan dari langkah-langkah dan usaha yang dilakukan oleh kelompok koperasi yang dibina, yang diedukasi dan dibantu oleh PT SMS. Kenapa saya selalu menekankan? Karena nanti dalam cerita saya ke depan, yang saya tekankan itu ada kaitannya. Begitu bermohon, ternyata tak bisa. Akhirnya saya buka lah. Saya menulis satu surat. Teman-teman media mungkin ada yang sempat baca. Ada beberapa yang buat. Saya buat surat terbuka buat Presiden Republik Indonesia. Di situ saya curhat. Di situ saya menyampaikan, kalau teman-teman belum mendapatkan akses atau belum ada baca, atau yang sudah baca, mungkin akan nyambung dengan penjelasan saya. Saya buat surat terbuka atas nama perusahaan saya, tetapi pada poinnya di situ saya selaku putra daerah curhat. Pak Jokowi, saya putra daerah asli yang memiliki sumber daya mineral yang begitu banyak, tapi masyarakat ini tidak sejahtera. Orang-orang kami ini belum bisa mengambil peran. Orang-orang kami belum bisa memanfaatkan sumber daya itu untuk kesejahteraan. Harusnya teman-teman ini mendukung saya, nyokong saya. Jangan biarkan saya berusaha sendiri. Dengan saya menyampaikan seperti itu, dengan saya buat. Selang 2 hari saya dipanggil oleh Bapak Muslim Mas Pura. Dia baca itu karena surat itu saya teruskan ke Ketua DPR RI, DPD, Menteri 4, SDM, Investasi, kalau masalah nanti coba lihat saya perlu pegang terdekat seluruh stakeholder yang di tingkat provinsi itu saya kasih. Dengan surat itu saya dipanggil oleh Muslim Mas Pura. Saya pikir mau dipakai. Begitu saya dapat, dia menyampaikan, nah, kok berani kau bikin surat kayak begini? Saya jawab waktu itu, Pak Bu, kira-kira Pak Bu senang nggak kalau ada orang berani kayak apa ini? Ini yang saya suka rasanya. Saya kalau kau minta apa yang terjadi minta uang. Saya sampaikan, Pak Bu, di mana-mana. Ini saya buka, seharusnya ini komunikasi saya dengan beliau, tetapi saya buka di publik karena masifnya pemberitaan, dan inilah yang menjadi dasar terbitnya rekomendasi yang menjadi polemik. Bahasa Pak Gubernur waktu itu satu, saya hari ini baru melihat orang anak muda yang mampu menerjemahkan kegalauan saya. Kemana putra putri Sulawesi Tengah ini?
Ini begitu banyaknya sumber daya yang ada, kalian ribut. Janji saya kepada masyarakat, bagaimana sumber daya ini bisa menjadi lapangan pekerjaan baru, bisa meningkatkan kesejahteraan. Saya lihat belum ada satu gagasan ide yang bisa menerjemahkan bahasa saya, memanfaatkan potensi mineral. Saya jawab dengan tangan saya terkepal, saya ngomong ke Mas Dura di depannya, Bapak, saya akan coba saya terima tantangan itu. Dia jawab, harus tahu ada orang Sulawesi juga. Secara eksplisit beliau menyampaikan, saya suka ceramah, tapi setelah itu dengan suara keras saya bisik, suara saya sudah terbuka. Cuma begini Pak Guru, jangan cuma saya datang, tapi saya tidak di backup dengan kemudahan, dengan akses. Saya tidak minta uang, saya cuma butuh dimudahkan regulasi, saya cuma butuh diyakinkan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendukung anak muda Sulawesi Tengah putra-putri terbaik melakukan kerja untuk pemberdayaan masyarakat. Dijawab Pak Guru, asalnya aku minta uang, saya inginkan apa mau. Inilah saya menjelaskan ke teman-teman dari histori, dari jalan cerita ini, dasar terbitnya rekomendasi Gubernur Sulawesi Tengah untuk Universitas Negara Sejahtera. Saya ingin berusaha. Rekomendasi itu keluar sebenarnya menjawab tantangan yang diberikan oleh Pak Gubernur, karena hampir ke setiap kesempatan, hampir ke setiap sambutan beliau menyampaikan jangan sampai tikus mati di lubuk bayi. Itu selalu berulang. Saya jawab tantangan itu Pak Gubernur. Saya putra putri Sulawesi Tengah menggagas dari Sultan untuk Indonesia. Kami menggagas pengembangan potensi mineral dari hulu ke hilir, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Jadi inilah yang menjadi gagasan kenapa dengan semangatnya, dengan spiritnya seorang Rusdi Mastura mengeluarkan rekomendasi. Karena saya menantang dengan tantangannya. Kedua, di dalam rekomendasi itu tidak ada yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini untuk koyor. Kalau teman-teman, kalau rekan-rekan putra putri Indonesia, putra putri khususnya Sultan, apa mengerti? Orang jawab, ada indikasi, ada dugaan, ada persepsi bahwa PT SNS menghalang-halangi orang, menghalang-halangi korporasi, menghalang-halangi siapapun yang mau masuk ke PR. Ahmad Sumardi, PT SNS tidak punya hak dan tidak punya kewenangan untuk menghalangi orang masuk dalam kawasan UPR. Tapi faktanya hari ini ada segelintir orang, ada segelintir oknum yang mau mengurus IPR terhadap lokasi UPR yang sudah dimohon sebelumnya oleh koperasi yang ada. Itulah yang memunculkan praduga, stigma dugaan itu dialamatkan ke SNS, seakan-akan saya yang menghalangi. Jadi saya langsung jawab itu salah kaprah. Ini boleh dibuat menjawab ke kantor informasi ada. Kedua tentang IPR, SNS tidak pernah berbohong karena memang akan ditolak. Belum diperiksa saya sudah langsung ditolak. Baik, jadi saya lanjut. Dari perjalanan ini, rekan-rekan mungkin sudah mendapatkan gambaran mulai terbentuknya koperasi, mulai menjawab tentang dugaan.
muncul pertanyaan yang begitu besar secara masif yang tidak dijawab langsung oleh narasumber. Terus SMS gimana perannya, tujuannya apa, rencananya apa? Karena kalau tidak dijelaskan, itulah akan memunculkan dugaan, persepsi dan stigma yang jelek. Apa niatnya SMS membantu masyarakat? Apa niatnya SMS mengedukasi, membiayai masyarakat? Hari ini, pada kesempatan kali ini saya pengen mengajak sekaligus menjelaskan dalam proses pelaksanaan pekerjaan SMS pada saat nanti izin pertambangan rakyat terbit yang melakukan kegiatan penambangan 100% masyarakat. Catat ini, tolong dicatat dan diingatkan saya, karena di sini yang menjadi bahan perdebatan. Pada saat izin pertambangan rakyat sudah keluar, yang melakukan pekerjaan murni 100% masyarakat tempatan yang terdaftar di dalam koperasi. Inilah jawaban dari bagaimana membuka lapangan pekerjaan baru tanpa mendaftar. Karena begitu keluar DPR, masyarakat yang memiliki potensi dan terdaftar dalam koperasi secara tidak langsung akan melakukan kegiatan pertambangan. Saya spesifik membahas dulu tentang tembaga itu. Jadi 530 orang itu akan terbuka lapangan kerjanya begitu terbit DPR-nya. Itu satu. PP SMS hanya, saya garis bawahi, PP SMS hanya berkewajiban terhadap 3 hal. Pertama, menyiapkan peralatan kerja. Kedua, SMS menyiapkan tenaga ahli supaya masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan itu mendapatkan hasil yang maksimal. Dan ini teman-teman boleh catat, ini menjadi pelajaran saya, dan inilah nanti yang akan dituntut oleh masyarakat kalau saya ingkar, karena saya bikin kesepakatan ini dengan masyarakat 3 hal ini. Pertama, menyiapkan peralatan kerja. Kedua, menyiapkan tenaga ahli. Ketiga, menyiapkan tenaga ketiga dan lingkungan. Artinya apa? Tidak ada perannya di situ Mas PT SMS untuk melakukan kegiatan eksploitasi masyarakat yang kerja, tenaga ahli untuk mendampingi. Ketiga, akan saya ambil dari SDM atau orang-orang yang ahli di bidangnya. Supaya apa? Masyarakat bisa meminimalisir risiko dan menaikkan produksi. Pertanyaan pertama muncul, kalau SMS tidak ada di situ, terus SMS kemana? Inilah yang saya sampaikan di atas. Dari hulu ke hilir, hulunya murni dilakukan oleh seluruh masyarakat. SMS hadir di hilirnya. SMS akan membangun mini smelter di setiap daerah wilayah yang memiliki potensi mineral yang potensial. Pasti teman-teman tidak percaya banyak dunia SMS. Enggak, karena kalau smelter memang praduga stigma kita itu gede, triliunan. Saya jangankan triliunan, 2 miliar saja kan dulu. Tetapi kalau mini smelter itu biayanya ada yang 2 sampai 5 miliar, insya Allah Mas Dawi 5 miliar kita masih ada. Tidak cukup 1 miliar bisa. Berapa banyak putra putri Sulawesi Tengah yang punya uang di bawah 10 miliar? Banyak. Tetapi dengan gagasan pilot project ini, hari ini kalau saya berbuat tidak ada yang percaya, yang ada malah menolak, tidak yakin. Saya kenapa di pembukaan pertama menyampaikan pilot project? Pilot project itu cuma 2, kalau tak berhasil gagal. Makanya saya pengen, biarlah saya dengan bendera saya SMS, kalau memang harus menjadi orang pertama yang gagal, saya siap. Kalau berhasil, saya akan panggil, saya akan mohon, saya akan meminta kepada putra putri Sulawesi Tengah
yang menjadi pelaksanaan pilot project ini, bagaimana mulai dari pertama sampai terakhir. Saya belum berjalan seperti yang saya jelaskan, sudah muncul perdebatan, sudah muncul bertentangan. Biasa nggak? Saya sudah siapkan diri untuk itu. Jelaskan pada fakta yang sebenarnya. Saya waktu itu di Jakarta, ada 15 orang masyarakat mengatasnamakan forum masyarakat Toyo, diinisiasi oleh 3 orang, saudara Ahmad Roma, Marwan dengan saudara Yahya, melakukan aksi menolak PT SMS dengan banyaknya dugaan-dugaan yang muncul. Berita itu sampai di hari yang sama kepada masyarakat asli anggota koperasi 20 orang. Secara spontan di hari yang sama 100 orang lebih yang menjadi binaannya, mitranya PT SMS datang ke DPRD pada saat ketiga orang tersebut melakukan aksi, tetapi dihalangi oleh pihak polsek supaya tidak ada gesekan. Jadi saya jelaskan faktanya, 3 orang yang melakukan aksi demo ini sekitar 15 atau 20 orang. Yang jelas orang Oyo itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari kepala desa, 10 warga asli Oyo, diinisiasi oleh 3 orang ini, selebihnya orang Toliko, bukan orang Toliko, orang kampung Oyo. Jadi lebih kurang 20 orang melakukan aksi. Tiba-tiba didatangi sekitar 100 orang lebih yang mendukung pelaksanaan pilot project ini. Tetapi di media di-framing seakan-akan bahwa sekian ratus orang ini menolak. Setelah saya sampai ke Palu, saya tidak melakukan kantor klarifikasi. Saya telepon langsung seluruh ketua-ketua korporasi yang menjadi binaannya PT SMS. Kalau memang benar framing media seperti ini, saya akan langsung menghentikan pilot project ini, karena ini akan menjadi barometer bahan evaluasi ke depan layak tidaknya ini dilanjutkan di tempat-tempat yang lain. Di waktu yang bersamaan langsung 22 korporasi mengumpulkan tanda tangan dukungan. Ini ada di sini. Nanti kalau teman-teman ada yang mau, saya bisa kirim lewat WhatsApp karena saya tadi malam baru bikin ini. Di sini di dalam dokumen ini dia bersurat permintaan sikap dalam Cibubur Koperasi Pertambangan Rakyat ke Pak Gubernur yang menandatangani 22 ketua koperasi. Dia lampirkan masing-masing anggotanya. Jadi di sini ada hampir 500 tanda tangan, termasuk didukung oleh 7 kepala dusun. Di desa Oyo itu ada 7 dusun, 6 tanda tangan, yang satunya tidak ada di tempat karena ini kan cuma 2 hari mereka jalankan. Ikut menandatangani ketua BPD, tokoh adat Pondok. Nah ini sekaligus menjawab ada statement salah saya dari menyatakan tokoh muda Pondok, harusnya bukan mengkonfirmasi ke saya, mengkonfirmasinya ke ketua adat Pondok yang ini untuk, dan ini saya akan berikan ke media untuk menjadi bahan investigasi dan verifikasi benar tidak pilot project yang digagas oleh PDSM ditolak. Kalau mereka tolak tidak boleh ditandatangan. Ini menjadi challenge buat teman-teman media kalau ingin menjadikan berita yang memang sesuai fakta. Saya pikir untuk sementara dari saya, dan saya